Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Channel yang mudah-mudahan tetap memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan solusi. Kami akan tampil kembali dengan rubrik analisis politik aktual. Belanda masih jauh. Pemilihan presiden masih tahun 2024. Namun begitu selesai Pilpres 2019, siapa calon potensial yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sudah menjadi wacana yang hangat. Para pengamat politik mulai mereka-reka. Lembaga survei mulai bekerja dan mengumumkan hasilnya. Nama-nama seperti Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Anies Baswedan, Ridwan Kamil mulai bermunculan. Juga nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Bahkan minggu ini, berita politik terpenting mungkin untuk masyarakat Jawa Tengah adalah salah satu hasil survei menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Tengah tersebut ada pada ranking paling atas sebagai calon presiden 2024. Karena itu, Inspirasi Jawa Tengah menjadikannya sebagai topik analisis politik aktual sekarang ini. Analisis seperti ini diprogramkan akan tampil setidaknya seminggu sekali. Judul yang kami berikan untuk analisis kali ini adalah Ganjar Pranowo calon presiden potensial. Kita mulai dengan menyimak berita dari Businesscom tanggal 21 Juli 2020. Judul beritanya, Survei Capres 2024, elektabilitas Ganjar Pranowo tertinggi, kalahkan Anies dan Prabowo. Bunyi beritanya sebagai berikut. Elektabilitas politik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di urutan teratas untuk calon presiden. Lembaga survei indikator politik merilis 15 nama tokoh politik apabila pemilihan presiden dilakukan saat ini. Nama tersebut adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, Khofifah Indar Parawansa, Puan Maharani, Gatot Nurmantio, Tito Karnavian, Erick Thohir, Mahfud MD, Airlangga Hartarto, Budi Gunawan, dan Muhaimin Iskandar. Elektabilitas Ganjar Pranowo di posisi pertama dengan 16,2% pada Juli 2020. Angka itu naik dari 11,8% pada Mei 2020. Demikian kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Selasa 21 Juli 2020. Posisi kedua disusul oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dengan elektabilitas 15%. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 10,4%. Meski Pak Ganjar di posisi pertama, tidak jauh signifikan dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, kata Burhanuddin Muhtadi. Burhanuddin melanjutkan untuk posisi ketiga terdapat nama Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo memiliki elektabilitas 13,5% pada Juli, turun dari angka 14,1% pada Mei 2020.
Selanjutnya di posisi keempat, Sandiaga Uno dengan elektabilitas 9,2% pada Juli. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan bulan Mei 2020 yang berada di 6%. Posisi kelima adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebanyak 8,6%. Angka elektabilitas tersebut naik dari posisi 7,7%. Disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebesar 6,8%. Elektabilitas Ganjar terus naik dari Februari 2020, sementara elektabilitas Anies Baswedan sempat turun, namun kini naik lagi dan Prabowo Subianto terus turun. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei persepsi publik terkait sejumlah isu. Salah satunya elektabilitas para calon presiden. Hasilnya memang nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ada di atas nama-nama yang lain. Survei digelar pada 13 sampai 16 Juli 2020. Sampel survei ini sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020. Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelepon sebanyak 5.872 data yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei, yaitu sebanyak 1.200 responden. Toleransi kesalahan atau margin of error sekitar plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Survei soal capres pilihan dilakukan dengan menyodorkan 15 nama kepada responden. Pertanyaan survei adalah, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang ibu bapak pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut? Indikator Politik Indonesia juga mencantumkan hasil survei elektabilitas sebelumnya. Dari data tersebut diketahui bahwa Ganjar terus naik dari Februari 2020. Sementara elektabilitas Anies Baswedan sempat turun namun kini naik lagi. Sementara elektabilitas Prabowo Subianto terus turun. Ada faktor penunjang mengapa dua kepala daerah itu elektabilitasnya mengalahkan Prabowo. Faktor utamanya memang karena faktor visibility. Ungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Visibility yang dimaksud Burhanuddin adalah terkait penanganan virus corona atau COVID-19. Kepala daerah menjadi pihak yang terus mendapatkan perhatian selama pandemi. Beberapa bulan terakhir panggung penanganan COVID bergeser ke daerah. Maka kepala daerah dengan populasi pemilih besar yang pintar mengambil momentumlah yang dapat insentif elektoralnya, karena mereka lebih sering tampil di media, kata Burhanuddin. Padahal satu-satunya isu yang membetot perhatian publik adalah COVID. Ini yang menjelaskan mengapa elektabilitas Prabowo turun, karena posisi beliau sebagai Menhan tidak langsung bersentuhan dengan COVID, katanya. Sebenarnya elektabilitas Ganjar, Anies, dan Prabowo dalam margin of error plus minus 2,9%. Artinya kita tidak bisa mengklaim bahwa Ganjar lebih unggul ketimbang Anies atau Prabowo. Demikian juga sebaliknya. Demikian kata Burhanuddin. Dari berbagai fakta tersebut, Inspirasi Jawa Tengah membuat beberapa catatan. Catatan pertama, sejak hasil survei calon presiden 2024 mulai dipublikasikan, nama Ganjar Pranowo selalu muncul dalam lingkaran setidaknya 5 besar. Beberapa potensi memang melekat pada Ganjar. Pertama, karena dia adalah orang Jawa. Suka atau tidak suka, Presiden Indonesia selalu dipersepsikan sebagai jatah orang Jawa. Kedua, ia seorang gubernur yang paling senior di Jawa, yang sudah menjabat untuk kedua kalinya. Kalau melihat perjalanan karir Presiden Joko Widodo, yang sebelumnya juga menjabat Gubernur DKI Jakarta, roadmap Ganjar
dan para gubernur yang lain seperti Anies Baswedan dan Ridwan Kamil memang sudah on the track. Walaupun tentu sangat membanggakan bagi orang Jawa Tengah, hasil survei indikator politik Indonesia terakhir tersebut, namun catatan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin harus menjadi perhatian. Sebenarnya elektabilitas Ganjar, Anies dan Prabowo dalam margin of error 2,9%. Artinya kita tidak bisa mengklaim Ganjar lebih unggul ketimbang Anies, Prabowo atau Prabowo. Demikian juga sebaliknya. Catatan yang kedua, survei ini setidaknya membuktikan bahwa Ganjar Pranowo adalah salah satu dari calon presiden 2024 yang potensial. Walaupun ada survei lain yang hasilnya sedikit berbeda, yakni menempatkan Prabowo di ranking pertama dan Ganjar Pranowo di ranking kedua. Mari kita simak berita CNN Indonesia 23 Juli 2020. Judulnya, elektabilitas Prabowo masih tinggi, kalahkan Ganjar dan Anies. Carta Politika Indonesia merilis hasil survei terbaru mereka mengenai tingkat keterpilihan atau elektabilitas. Hasilnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden masih paling tinggi dibanding figur-figur baru seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Carta Politika Indonesia mencatat elektabilitas Prabowo saat ini mencapai 17,5%, lalu disusul Ganjar dengan 15,9% dan Anies 15%. 5 besar, nomor 1 ada Pak Prabowo Subianto, nomor 2 Mas Ganjar Pranowo, nomor 3 Mas Anies, nomor 4 Mas Sandi, dan 5 Ridwan Kamil. Demikian kata Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam rilis survei yang dilakukan virtual Rabu 22 Juli 2020. Carta Politika Indonesia mencatat elektabilitas Prabowo saat ini 17,5%, lalu disusul Ganjar Pranowo 15,9% dan Anies 15%. 5 besar, nomor 1 ada Pak Prabowo Subianto, nomor 2 Mas Ganjar Prabowo, nomor 3 Mas Anies, nomor 4 Mas Sandi, dan nomor 5 Ridwan Kamil. Demikian kata Yunarto Wijaya. Catatan yang ketiga, sekali lagi Pilpres masih lebih dari 3 tahun lagi. Banyak hal yang bisa terjadi. Namun bahwa Ganjar Pranowo merupakan salah seorang calon yang potensial tidak bisa terbantahkan. Pengalamannya yang panjang sebagai legislator yang pernah memimpin komisi pemerintahan di DPR RI tentu menjadi salah satu modal yang sangat penting. Belum lagi memimpin Provinsi Jawa Tengah, salah satu provinsi strategis di tanah air. Dan prestasinya juga cukup membanggakan. Sebagai contoh misalnya, belum lama ini Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai yang terbaik pertama di dalam perencanaan dan pencapaian pembangunan tingkat provinsi. Prestasi itu dibarengi dengan prestasi dan penghargaan untuk tingkat kabupaten yang diraih oleh Kabupaten Temanggung dan untuk tingkat pemerintah kota diraih oleh Kota Semarang di urutan pertama. Tentu saja kedua daerah ini tidak lepas dari sentuhan orang nomor 1 yang memimpin di Jawa Tengah. Kemudian catatan keempat, Ganjar Pranowo merupakan salah satu kader terbaik dari partai pemenang pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan Ganjar termasuk kader yang loyal. Seperti pada kasus Presiden Jokowi,
Ganjar nantinya juga tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Semua akan banyak ditentukan oleh kebijakan Ketua Umum PDIP, yakni Hajah Megawati Soekarno Putri. Dan yang tersirat di publik sampai saat ini, kelihatannya Megawati menyiapkan kader penerusnya, yakni putrinya sendiri, Puan Maharani, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI untuk maju dalam kontestasi 2024. Bahkan yang terbaca di publik, PDIP sedang mempersiapkan koalisi dengan Partai Gerindra dengan memasangkan Puan Maharani sebagai calon wakil presiden, sedang calon presidennya adalah Prabowo Subianto. Catatan kelima, sekali lagi waktu masih panjang. Semua hal bisa terjadi. Ketika elektabilitas Joko Widodo terus meroket menjelang pemilihan presiden tahun 2014, Megawati akhirnya membuat keputusan bijak yang realistis, mendukung Jokowi menjadi calon presiden dan PDIP menangguk kemenangan besar di dalam pemilu legislatif. Sebelum PDIP mengambil keputusan, Jokowi yang cerdas dan santun dalam berpolitik tidak pernah sekalipun secara formal menyatakan akan mencalonkan diri sebagai presiden. Akhirnya harus disimpulkan, Ganjar Pranowo memang salah satu calon potensial untuk menjadi presiden 2024. Namun masih banyak hal yang bisa terjadi, antara lain dinamika di internal PDIP. Apakah kasus Joko Widodo bisa berulang pada Ganjar Pranowo? Waktulah yang akan berbicara kelak. Demikian ulasan politik aktual dari Inspirasi Jawa Tengah. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap mohon komentar, juga saran, topik apa lagi yang harus kita bahas minggu mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.